Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren merupakan perhimpunan yang menyatukan seluruh pesantren di Indonesia untuk berkolaborasi dalam membangun ekonomi bisnis pesantren dan umat yang lebih maju lagi. Kemudian anggota pesantren ini merupakan, atau anggota Habitren maksud kami, merupakan seluruh pondok-pondok pesantren di wilayah Indonesia yang siap bekerja sama dalam mengembangkan unit bisnisnya secara berjamaah. Inilah latar belakang daripada kehadiran Habitren. Di sisi lain, Habitren ini merupakan suatu penjamahan atau merupakan melanjutkan dari para tokoh dan ulama terdahulu yang sudah menjalankan dan melakukan semacam koperasi, yaitu dengan pergerakan para tokoh seperti Bapak Muhammad Hatta dan juga ulama, yaitu yang dinamakan Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar pada tahun 1918 sudah ada semacam gerakan ekonomi di pesantren. Oleh karena itu kita sebagai generasi sekarang dan untuk selanjutnya siap untuk meneruskan, yaitu semacam kooperasi daripada bisnis dan ekonomi pesantren se-Indonesia. Momen ini menjadi lebih bermakna karena seminggu yang lalu kita baru saja memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2020. Hari Santri bukan sekadar seremonial, tetapi memiliki pesan dan makna yang dalam agar kita memberi perhatian terhadap peran pesantren dan andil santri dalam pembangunan bangsa. Pesantren dan santri harus bangkit sebagai salah satu motor pembangunan bangsa dalam spirit keislaman dan keindonesiaan. Dewasa ini ekonomi pesantren atau ekonomi kerakyatan berbasis pesantren sedang tumbuh bersemi sebagai mata rantai kebangkitan ekonomi umat. Saya mengamati banyak program sinergi dan kerjasama lintas kementerian, lembaga pemberdayaan ekonomi yang mengadres ke pesantren. Selaku pimpinan Kementerian Agama, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya pada kesempatan ini kepada Bank Indonesia. Pemberdayaan ekonomi pesantren tentu tidak untuk menggeser jati diri pesantren sebagai lembaga pendidikan dan tafakuh fiddin yang telah mengakar di tanah air Indonesia. Pemberdayaan ekonomi pesantren justru memberikan energi dan kekuatan kepada pesantren agar lebih mandiri dan menebar manfaat bagi lingkungan sekitarnya, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Umum. Dan ini sesuai dengan fungsi pesantren dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hubungan ini saya mengapresiasi keberadaan Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren. Organisasi ini diharapkan dapat memberi dampak positif untuk peningkatan peran dan sinergi dunia pesantren dan dunia usaha melalui program pemberdayaan ekonomi pesantren. Seiring dengan itu, saya mengajak kita semua, mari terus memberdayakan lembaga pendidikan pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang diharapkan mewarnai wajah Indonesia di masa depan. Dengan semangat peringatan Hari Santri, kita perlu memperkuat sinergitas penguatan pendidikan agama dan keagamaan di pesantren, sekolah agama, dan juga sekolah umum tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini
kita dapat bersilaturahim dalam musyawarah kerja nasional yang pertama Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Mukernas Herbitren. Ini merupakan langkah penting untuk kita sama-sama berkolaborasi, berjamaah dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi pesantren dengan merumuskan visi dan misi, menyusun program-program unggulan untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kami di Bank Risa juga merasa terhormat bahwa acara Mukernas Herbitren ini menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF ke-7. Pesantren seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Hasyim menduduki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah. Dengan jumlah pesantren yang lebih 28.000, dengan santri yang sekitar 18 juta orang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikan pesantren merupakan sesuatu kekuatan yang sangat penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, Bank Indonesia menempatkan peran penting pondok pesantren dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini dilakukan dengan perumusan visi dan misi yang kemudian diturunkan mendekat dalam peta jalan program-program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang komprehensif, menjadi bagian penting dalam kemandirian ekonomi pesantren di dalam ekosistem mata rantai ekonomi halal di Indonesia. Program pengembangan tersebut dirancang untuk mendukung unit-unit usaha di pesantren secara berkesinambungan sehingga dapat menunjang proses pendidikan di pesantren secara keseluruhan dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan umat. Program-program tersebut kami letakkan di dalam 6 prinsip utama. Yang pertama, memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian, pesantren, masyarakat, dan nasional. Kedua, sebagai arus pertumbuhan baru, mendukung penguatan ekonomi keuangan syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren, melalui peningkatan kapasitas ekonomi pesantren, mendorong ekspor, mendorong potensi ekonomi lokal untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif. Ketiga, membangun ekosistem pesantren dengan program yang bersifat dari hulu ke hilir, end-to-end proses yang difokuskan pada tahap-tahap input produksi, manajemen, dan pemasaran. Keempat, peta jalan pengembangan kemandirian pesantren melalui peningkatan tata kelola, replikasi model usaha, virtual market, center excellence, dan holding business. Kelima, peningkatan akses pesantren, baik dari sisi pasar, keuangan, kewirausahaan, jejaring, teknologi, maupun digitalisasi. Dan keenam, membangun enabler pesantren dengan memperkuat infrastruktur dan kerjasama kelembagaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, holding bisnis pesantren merupakan program penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendukung akselerasi penguatan ekonomi dari unit-unit usaha yang ada di pondok-pondok pesantren. Keberadaan holding bisnis pesantren akan mempermudah realisasi inisiatif-inisiatif strategis terkait dengan pengembangan pesantren, termasuk peningkatan tata kelola pesantren dan pengembangan pasar bersama pesantren. Selain itu, pendirian holding bisnis pesantren memberikan efek yang sangat kuat pada pesantren-pesantren dengan volume bisnis yang lebih besar, terutama dalam melakukan negosiasi dengan mitra-mitra bisnis yang lain. Strategi utama dalam pengembangan holding bisnis pesantren dilakukan melalui peningkatan akses dan penetrasi pasar serta peningkatan akses keuangan. Alhamdulillah, inisiasi pembentukan holding bisnis pesantren melalui Herbitren telah dilakukan melalui Deklarasi Jakarta yang merupakan deklarasi bersama 110 pesantren pada saat ISEF ke-6 tahun 2019. Adapun peresmian kelembagaannya telah dilakukan pada saat kick-off
ISEP tanggal 7 Agustus 2020 yang lalu, yang pada waktu itu dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Habit Trend diharapkan mampu menjadi perhimpunan yang menyatukan seluruh unit bisnis pesantren di Indonesia untuk bersinergi, berkolaborasi, berjamaah, membangun ekonomi bisnis pesantren dan umat. Habit Trend tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan beranggotakan pondok pesantren yang siap bekerja sama dalam mengembangkan unit bisnisnya secara berjamaah. Pada saat ini telah terbentuk Habit Trend di beberapa wilayah, antara lain di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Selatan, NTB, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Beberapa program-program Habit Trend yang telah berjalan yakni di Jawa Barat melalui Serikat Ekonomi Pesantren, pembangunan greenhouse pada 11 pesantren, dan pembangunan rumah kemas untuk penampung hasil pertanian. Di Jawa Timur melalui Koperasi Serikat Ekonomi Pesantren, pembangunan distribution center produk kepada 3 pesantren anggota Koperasi Serikat Ekonomi Pesantren, dan pemberian bantuan mesin percetakan untuk pesantren. Di Sumatera bagian utara berupa replikasi pembangunan greenhouse kepada 7 pesantren sektor pertanian. Program-program Habit Trend akan menitik beratkan pada pengembangan ekonomi pesantren dengan meningkatkan, mengintegrasikan bisnis yang sudah ada di pondok pesantren yang memiliki potensi pengembangan ekonomi produktif. Sektor usaha prioritas yang dikembangkan antara lain pertanian terintegrasi, industri pengolahan makanan, industri makanan, energi terbarukan, dan usaha syariah lainnya yang halal, yang akan diintegrasikan menjadi satu unit bisnis besar yang dapat mengakomodir kebutuhan anggota pesantren.